drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 Pendidikan Sains A 2019 yang beranggotakan Hana Puspitasari, Puji Rahayu, dan Dita Ardianti hadir untuk memaparkan salah satu topik yang sangat penting dalam mata kuliah fisika dalam sistem kehidupan, yakni fisika dalam sistem transfer dan konversi makanan. Konten presentasi ini terdiri dari 5 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan, yang nantinya akan berisi paparan singkat mengenai dasar-dasar metabolisme. Pokok bahasan yang kedua adalah transformasi energi, yang nantinya akan berisi paparan mengenai mekanisme bagaimana energi matahari bisa ditransform menjadi energi-energi yang dimanfaatkan oleh sistem biologis. Pokok bahasan yang ketiga adalah proses fotosintesis. Pokok bahasan yang keempat adalah metabolisme karbohidrat, yang mana pokok bahasan ketiga dan keempat ini merupakan aplikasi langsung dari peristiwa transformasi energi. Dan yang kelima adalah kenali diet tubuhmu. Nah, khusus di pokok bahasan kelima ini nanti akan dipaparkan mengenai pengaturan pola makan yang disesuaikan dengan laju metabolisme masing-masing individu. Karena masing-masing individu itu memiliki metabolisme yang khas, yang diharapkan nantinya dapat tercapai kesetimbangan antara energi yang diinputkan ke dalam tubuh dengan energi yang harus dikeluarkan tubuh. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yakni pendahuluan, kita recall kembali mengenai dasar-dasar metabolisme yang mungkin sudah dipelajari sejak bangku SMA. Berikut ini akan dipaparkan beberapa gambar yang memuat aktivitas-aktivitas fisik tertentu. Nah, apakah aktivitas-aktivitas ini membutuhkan energi? Gambar yang pertama, aktivitas yang dimaksud adalah tidur. Apakah tidur membutuhkan energi? Jelas. Energi yang dibutuhkan seseorang untuk tidur itu kurang lebih sebesar 35 kalori per meter persegi per jam. Per meter persegi luas permukaan tubuh. Artinya apa? Kebutuhan energi itu khas setiap orang, karena luas permukaan tubuh setiap orang khas. Tidur pun yang mungkin orang awam melihat tidur itu tidak beraktivitas, tapi ternyata membutuhkan energi ya. Iya, memang seperti itu. Di dalam biologi ada konsep mengenai angka metabolisme basal, di mana angka itu, atau BMR, basal metabolic rate. Angka itu menunjukkan kebutuhan minimal energi yang dibutuhkan agar fungsi-fungsi vital tubuh itu tetap berlangsung. Contohnya agar jantung tetap berdegup, agar sistem peredaran darah tetap berjalan seperti biasanya, agar inhale dan exhale, menghirup napas dan menghembuskan nafas tetap berjalan normal seperti biasanya, agar tubuh kita tetap hangat seperti biasanya. Itu butuh energi minimal yang disebut basal metabolic rate. Tanpa aktivitas apapun, aktivitas fisik apapun, itu pun tubuh kita butuh energi gitu. Jadi tidur pun yang kalau orang awam melihat tanpa beraktivitas, itu pun butuh energi yang tidak sedikit. Gambar yang kedua, membaca buku. Apakah membutuhkan energi? Jelas. Bagaimana tubuh kita mengatur posisi agar siap untuk membaca, duduk tegak atau berbaring, itu butuh energi tersendiri. Durasi membaca akan berbanding lurus dengan kebutuhan energi yang diperlukan. Lalu bagaimana otak kita fokus untuk memahami bacaan, itu juga butuh energi tersendiri. Lanjut ke gambar terakhir. Jelas membutuhkan energi yang tidak sedikit. Bersepeda tanpa tambahan bobot pun, tanpa tambahan bobot individu lain pun, itu sudah cukup membutuhkan energi yang jumlahnya tidak sedikit, apalagi ditambah bobot individu lain. Tentu membutuhkan energi dalam jumlah yang lebih besar.
Oke, dari mana energi dalam tubuh kita berasal sehingga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas fisik tersebut? Tentu dari metabolisme. Metabolisme itu berasal dari kata Yunani, serapan dari bahasa Yunani, metabolismos, yang artinya perubahan. Definisi mengenai metabolisme ini bisa dipetakan menjadi 3 definisi yang spesifik. Definisi pertama, metabolisme itu merupakan segala proses kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Perlu ditekankan bahwa metabolisme ini proses kimia, reaksi kimia, sehingga nanti tinjauannya pun tidak hanya dari tinjauan biologi, tinjauan kimia jelas, tinjauan fisika pun akan sangat kental dalam pokok bahasan ini. Definisi yang kedua, metabolisme itu terkait dengan bagaimana mendapat, mengubah, memakai. Bagaimana input, proses, output dari senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar untuk mempertahankan hidup. Definisi yang ketiga, metabolisme ini muncul dari interaksi spesifik antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel yang teratur dengan baik. Apa saja macam metabolisme? Ada 2 jenis metabolisme. Yang pertama adalah katabolisme. Yang audiens bisa lihat di gambar di sini. Yang kedua adalah anabolisme. Dari gambar sebetulnya sudah terlihat dengan jelas perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme, definisi yang sesuai adalah penguraian molekul yang besar atau molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau molekul-molekul yang lebih sederhana. Sementara itu, anabolisme berkebalikan dengan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi sintesis penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar atau molekul dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Pada katabolisme, energi dilepaskan. Sedangkan anabolisme, kebalikannya, membutuhkan energi. Katabolisme ini identik dengan reaksi oksidasi, sedangkan anabolisme identik dengan reaksi reduksi. Nah, dari perbedaan antara katabolisme dan anabolisme ini, maka dapat kita berikan contoh mengenai masing-masing satu mengenai katabolisme dan anabolisme. Contoh katabolisme yaitu respirasi seluler. Bagaimana karbohidrat sebagai molekul kompleks itu dipecah, diurai menjadi molekul-molekul yang lebih simpel yang nantinya mudah untuk diserap tubuh, yang nantinya dihasilkan energi yang memang ready to use, yaitu ATP. Kebalikan dari respirasi seluler adalah fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan molekul-molekul yang sederhana untuk disintesis yang nantinya akan terbentuk molekul kompleks berupa karbohidrat. Sebetulnya apa fungsi metabolisme? Fungsi yang pertama adalah memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP dari hasil degradasi zat makanan kaya energi yang berasal dari lingkungan. Yang kedua adalah mengubah molekul zat-zat makanan atau nutrisi menjadi prekursor unit pembangun bagi biomolekul sel. Dan yang ketiga adalah menyusun unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Tentu metabolisme ini merupakan proses yang esensial dengan urgensi tinggi yang amat sangat diperlukan oleh tubuh. Memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu transformasi energi. Energi radiasi matahari tentu tidak serta-merta langsung bisa digunakan untuk beraktivitas. Perlu proses transformasi yang cukup kompleks yang ada di dalam tubuh setiap sistem biologis.
Bagaimana? Sebelum masuk ke mekanismenya, kita samakan persepsi terlebih dahulu mengenai konsep dasar energi. Jadi kita recall kembali bahwa energi itu adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja. Nah, klasifikasi energi menurut US Energy Information Administration itu terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial, seperti yang kita ketahui, dimiliki oleh suatu objek karena posisinya. Di US Energy Information Administration ini menjelaskan juga bahwa energi potensial is stored energy, energi yang tersimpan dalam suatu objek. Bisa berupa energi kimia, energi nuklir, energi gravitasi, dan energi pegas. Sementara itu, energi kinetik dimiliki suatu objek karena motion, karena gerakan. Sehingga yang tergolong dalam kelas energi kinetik ini ada energi radiasi, energi panas, energi gerak, energi listrik, dan energi bunyi. Setelah kita satu frekuensi mengenai konsep dasar energi, maka kita beralih ke konsep yang lebih kompleks, yaitu mekanisme transformasi energi dalam sistem biologis. Di sini akan dipaparkan bagaimana transformasi itu berlangsung dalam kloroplas, dalam mitokondria, dan dalam sel-sel tubuh. Yang pertama adalah dalam kloroplas. Di sini jelas bahwa energi radiasi matahari bersama dengan karbon dioksida dan air di dalam organela sel berupa kloroplas melalui peristiwa fotosintesis akan diubah menjadi energi kimia berupa glukosa C6H12O6 dan O2. Jadi transformasinya jelas dari energi radiasi matahari yang tadi dalam klasifikasi di slide sebelumnya masuk ke dalam energi kinetik, energi radiasi ya, diubah, ditransform menjadi energi kimia yang tergolong sebagai energi potensial. Transformasi pertama. Bagaimana detail prosesnya akan dijelaskan di subbab keempat mengenai subbab ketiga mengenai proses fotosintesis. Kita beralih ke proses transformasi energi yang kedua, yakni oleh mitokondria. Mitokondria ini mendapat julukan the powerhouse of cell, atau bisa kita istilahkan sebagai pembangkit energi dari sel. Mengapa demikian? Karena organela ini sangat berperan penting dalam proses transformasi energi, sehingga dihasilkan ATP nantinya. Nah, bagaimana proses itu? Kita kenal dulu di SMA ya, kita kenal adanya proses pengubahan karbohidrat menjadi asam pirufat dalam proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Nah, ketika asam pirufat ini masuk ke dalam mitokondria, artinya asam pirufat ini siap untuk mengalami proses transformasi energi selanjutnya dalam proses dekarboksilasi oksidatif, dalam proses siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron, sehingga dihasilkan ATP-ATP dengan jumlah tertentu. Jadi, transformasi dalam mitokondria, tepatnya melalui proses respirasi seluler ini, terjadi dari asam pirufat, bentuk asam pirufat, menjadi ATP-ATP. ATP ini diistilahkan juga sebagai mata uang energi. Jadi, energi yang langsung bisa usable, bisa digunakan oleh seluruh tubuh. Tadi sudah dipaparkan mengenai mekanisme di kloroplas, mitokondria, sehingga diperoleh ATP. Nah, sekarang bagaimana ATP ini digunakan oleh tubuh, oleh sel-sel tubuh? Bagaimana transformasinya? Yang pertama, energi ATP ini diubah menjadi energi mekanik untuk kerja kontraksi otot. Yang kedua, ATP ini diubah menjadi energi listrik untuk meneruskan impuls-impuls saraf. Yang ketiga, ATP ini diubah menjadi energi sintesis untuk membangun senyawa-senyawa pertumbuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah sisanya akan mengalir ke sekeliling sel
dan hilang sebagai energi panas. Di mana proses-proses transformasi yang sudah kita bahas sejak di kloroplas tadi sangat relate dengan salah satu hukum terkemuka dalam bidang fisika, yaitu termodinamika. Nah, pertanyaannya, apakah proses transformasi ini bisa kita tinjau dalam hukum termodinamika? Jelas bisa kita tinjau, apalagi dengan adanya poin keempat ini. Sebelum mengkaji lebih mendalam mengenai hukum termodinamika dalam transformasi energi sistem biologis, terlebih dahulu kita identifikasi jenis sistem yang representatif untuk sel tubuh. Di antara 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi, maka sistem terbukalah yang sesuai menggambarkan sel tubuh. Artinya, di dalam sel tubuh ini berpotensi untuk terjadi pertukaran energi dan materi dari dalam sel, dari dalam sistem sel menuju lingkungan. Hukum 1 termodinamika. Kita ingat kembali bahwa hukum 1 termodinamika ini berbunyi, energy cannot be created or destroyed. It can only change form or be transferred from one object to another. Jadi, hukum 1 termodinamika ini merupakan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah atau ditransfer menjadi bentuk lain. Aplikasinya sudah kita bahas di beberapa slide sebelumnya terkait dengan transformasi energi oleh kloroplas, bahwa energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia berupa glukosa. Lalu transformasi di mitokondria, bagaimana energi asam pirufat itu diubah menjadi ATP-ATP dalam mitokondria melalui serangkaian proses respirasi seluler. Dan yang terakhir adalah bagaimana ATP itu dimanfaatkan tubuh dalam bentuk energi mekanik untuk kontraksi otot, energi listrik untuk sistem kerja saraf, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi hukum 1 termodinamika ini sangat jelas dan sangat mudah dipahami apabila ditinjau untuk transformasi energi dalam sistem biologis. Nah, memasuki hukum 2 termodinamika, di sini kami sajikan scaffolding yang akan membantu audiens memahami dengan lebih mudah. Yang pertama, kodratnya, transformasi energi itu tidak dapat mencapai efisiensi 100%. Artinya, energi awal itu tidak akan diubah semuanya menjadi bentuk energi yang kedua. Pasti akan mengalami penurunan. Contohnya, energi yang dimiliki bensin, katakan. Hanya 25% yang siap dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Sisanya 75% hilang begitu saja menjadi energi panas. Yang energi panas itu tersebar ke lingkungan. Bisa kita rasakan dengan suhu panas di sekitar mesin. Artinya apa? Dalam transformasi energi ini terjadi perubahan energi dari useful form menjadi useless form. Dari bentuk yang bermanfaat, kebermanfaatannya tinggi, menjadi bentuk yang kurang bermanfaat atau kebermanfaatannya rendah. Energi-energi seperti apa yang kebermanfaatannya rendah? Tadi sudah disinggung di contoh tentang bensin tadi. Energi tersebut berada dalam bentuk energi panas. Semakin banyak energi panas yang ada dalam lingkungan, yang ada dalam alam semesta, ini akan meningkatkan ketidakteraturan alam semesta, atau yang kita sebut dengan entropi. Apakah sel juga demikian? Ya, sel adalah bagian dari alam semesta. Ketika semakin banyak akumulasi energi panas sebagai useless form energy, hasil transformasi energi dalam proses seluler, maka entropi atau ketidakteraturan sel itu pun akan meningkat. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah every energy transfer that takes place will increase the entropy of the universe.
Aplikasinya bisa dicermati melalui gambar ini. Individu ini sedang makan hamburger, katakan makan hamburger, di mana hamburger ini mengandung energi kimia berupa makromolekul kompleks. Agar energi dilepas, maka makromolekul kompleks ini masuk ke sistem pencernaan untuk dipecah menjadi energi-energi yang lebih simpel. Sehingga muncul ATP, yang mana ATP ini dimanfaatkan untuk berjalan, energi kinetik. Diubah jadi energi kinetik. Tapi kita juga perlu mencermati adanya heat, adanya energi panas yang dilepas. Nah, energi panas ini tidak semuanya useless form. Ada yang bermanfaat, yaitu untuk menjaga suhu agar tetap dalam keadaan homeostasis. Tapi ada juga yang memang terdisipasi begitu saja ke lingkungan, menyebabkan kenaikan entropi. Nah, kita recall kembali, hukum 1 termodinamika itu membahas tentang proses transformasi energi. Hukum 2 termodinamika itu membahas tentang arah prosesnya, apakah ke arah spontan, apakah ke arah non-spontan. Spontan atau tidaknya itu bisa kita analogikan sebagai sebuah bola yang siap menggelinding di atas bukit. Bola itu bisa saja spontan menuruni bukit tanpa adanya energi awal, bola itu bisa saja langsung menggelinding ke bawah. Begitupun reaksi kimia itu bisa berjalan spontan tanpa adanya energi awal. Mengapa pokok bahasan ini relate dalam metabolisme? Tadi di slide awal sekali, di situ kita petakan 3 definisi metabolisme. Definisi yang pertama adalah metabolisme itu harus kita anggap sebagai reaksi kimiawi, sehingga kita harus secara detail mengkaji bagaimana arah reaksi kimiawi dari metabolisme, apakah ke arah spontan atau non-spontan. Maka dari itu kita harus mempelajari hukum 2 termodinamikanya. Ada satu besaran yang dapat kita gunakan untuk menginformasikan apakah reaksi ini nantinya akan berjalan spontan atau tidak. Besaran itu disebut energi bebas Gibbs, yang dilambangkan dengan delta G, selisihnya. Delta G sama dengan G akhir min G awal, atau delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Delta H ini adalah perubahan entalpi, T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, dan delta S adalah perubahan entropi. Konsekuensi nilai dari delta G ini bisa negatif, bisa positif. Jika negatif berarti G awal lebih besar, atau delta S lebih besar, artinya entropi meningkat, atau spontan. Itu adalah reaksi eksergonik. Jadi, di reaksi eksergonik ini, delta G bernilai negatif. Karena entropi meningkat, sehingga berjalan spontan. Spontan artinya apa? Dianalogikan seperti grafik berikut. Reaksinya berjalan dengan mudah menggelinding menuruni bukit. Tidak membutuhkan energi, melainkan justru mengeluarkan energi, melepaskan energi. Contohnya adalah reaksi respirasi seluler. Atau reaksi eksergonik ini identik dengan reaksi katabolisme. Kebalikan dari reaksi eksergonik, yakni reaksi endergonik. Delta G bernilai positif, artinya G awal lebih kecil atau delta S lebih kecil. Terjadi penurunan entropi, sehingga reaksi berlangsung non-spontan, tidak spontan. Artinya, jika dianalogikan dalam grafik, maka reaksi ini akan mendaki bukit butuh energi atau menyerap energi bebas. Contohnya adalah reaksi fotosintesis, di mana reaksi endergonik ini identik dengan reaksi anabolisme. Sudah kita tinjau secara mendalam tentang
hukum 1 dan 2 termodinamika dalam transformasi energi dalam sistem seluler. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik dari mata uang energi, yang mana sudah kita singgung sedari slide awal tadi, yakni ATP atau adenosin trifosfat. ATP memiliki rumus molekul C10H16 N5O13 P3 dengan Mr 507,18 gram per mol. Dilihat dari namanya, di sini sudah bisa kita tebak struktur-struktur apa saja yang menyusun ATP. Yang pertama adalah gugus fosfat. Ada 3 gugus fosfat di sini. Gugus fosfat alfa, beta, dan gamma. Selanjutnya adalah ribosa yang merupakan gula pentosa. Dan yang terakhir adalah gugus basa nitrogen berupa adenin. Oleh karena itu, mengapa dinamakan adenosin trifosfat? Terdapat 2 mekanisme penting yang harus kita pahami ketika membahas tentang ATP. Mekanisme pertama bisa dilihat di sayap kanan. ATP akan bereaksi dengan air H2O, melepaskan sejumlah energi, dan berubah menjadi ADP plus 1 gugus fosfat. Reaksi ini, mekanisme ini disebut hidrolisis ATP. Sementara itu, di sayap kiri kebalikannya. ADP akan berubah menjadi ATP dengan mengeluarkan H2O, di mana reaksi ini berlangsung membutuhkan energi. Mekanisme ini disebut regenerasi ATP. Bagaimana detail mekanisme-mekanisme ATP ini dalam proses fotosintesis? Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hana di pokok bahasan yang ketiga, yakni proses fotosintesis. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Di sini saya mencoba mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai konversi sumber energi pada makhluk hidup. Nah, di sini salah satu contoh konversi sumber energi pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu melalui konversi sumber energi. Ya, di sini saya telah menunjukkan adanya tanaman yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tentu saja, seperti pada makhluk hidup lainnya, bahwa tumbuhan itu juga memerlukan makanan atau nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana tanaman itu mendapatkan nutrisi atau mendapatkan makanannya, dan apa kaitannya dengan manusia itu bernafas? Baik, mari kita diskusikan bersama mengenai contoh konversi sumber energi pada makhluk hidup. Ya, siapa sih yang belum mengenal fotosintesis? Ya, fotosintesis itu merupakan suatu proses biokimia pembentukan zat makanan yang berupa karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan. Tidak hanya pada tumbuhan saja, tetapi juga pada alga dan bakteri-bakteri, sebagian dari bakteri. Kemudian proses biokimia ini akan menghasilkan energi dengan adanya bantuan sumber energi berupa energi cahaya. Nah, di sini nanti energi cahayanya itu nanti akan dikonversikan sehingga itu akan menghasilkan berupa makanan, berupa karbohidrat, dan zat samping berupa oksigen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa proses fotosintesis itu merupakan pengikatan karbon dioksida dengan air dan dibantu dengan adanya cahaya yang berlangsung di dalam klorofil pada tumbuhan yang menghasilkan karbohidrat. Karbohidratnya di sini tuh berupa glukosa yaitu C2H12O6 dan oksigen.
Nah, apakah proses fotosintesis itu akan berlangsung dengan sederhana ini? Apakah ada proses-proses lain yang mendukung untuk terbentuknya karbohidrat dan oksigen dan bagaimana konversi sumber energinya? Mari kita diskusikan bersama. Sebelum kita menuju ke proses fotosintesis, kita langkah lebih baiknya untuk mengetahui fungsi utama fotosintesis. Nah, fungsi utama fotosintesis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu memproduksi zat makanan berupa glukosa. Seperti yang sudah disampaikan pada awal tadi bahwa fotosintesis itu akan menghasilkan karbohidrat yang berupa glukosa. Yang kedua yaitu membantu membersihkan udara. Yang dapat dilihat di sini bahwa di sini ada hutan. Nah, hutan itu dapat disebut sebagai paru-paru dunia. Mengapa dapat disebut demikian? Karena tanaman ini mengikat karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan itu merupakan udara kotor sehingga tumbuhan itu mengolah karbon dioksida menjadi oksigen yang dikembalikan ke alam lagi yang kita hirup sehari-hari. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sisa-sisa dari tumbuhan yang hidup tertimbun menjadi batu bara sebagai sumber energi. Nah, batu bara ini digunakan oleh pembangkit listrik sebagai pembangkit listrik alternatif yang didapatkan dari sisa-sisa dari tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kita dapat melihat bahwa daun itu berwarna hijau. Jadi daun nampak hijau itu dikarenakan klorofil yang ada di dalam bagian daun ini menyerap sebagian besar cahaya dengan panjang gelombang sinar yang tampak, kecuali gelombang cahaya hijau. Sehingga gelombang cahaya hijau itu nanti akan diolah di dalam klorofil ini menjadi pigmen. Pigmen klorofil yang menghasilkan warna hijau, yang kemudian akan cahaya hijau ini nanti akan dipantulkan pada mata kita, sehingga kita dapat melihat bahwa warna daun itu berwarna hijau. Sedangkan untuk cahaya tampak yang lain tidak dapat ditangkap oleh mata kita, tetapi dapat ditangkap oleh daun ini. Untuk proses yang lebih jelasnya akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi di sini ada penampang anatomi dari daun. Nah, penampang anatomi dari daun ini di bagian atasnya itu terdapat epidermis. Nah, epidermis ini nanti cahaya masuk melalui epidermis dan langsung menuju ke mesofil. Kenapa tidak berhenti di lapisan epidermis terlebih dahulu? Karena di lapisan epidermis ini terdapat lapisan kutikula. Nah, lapisan kutikula itu terdiri dari zat lilin, di mana zat lilin ini nanti akan dapat menghambat cahaya, akan berhenti di lapisan epidermis, sehingga cahayanya itu langsung menuju ke mesofil. Dan di lapisan lilin ini juga berfungsi sebagai untuk mengurangi penguapan air, sehingga pada mesofil nanti cahaya itu langsung masuk ke mesofil. Mesofil ini merupakan organel sebagai sebagian besar pengolahan fotosintesis itu di dalam mesofil ini. Selain sebagai fotosintesis, juga di sini nanti mengolah klorofil pigmen, yaitu pigmen warna hijau, sehingga warna hijau itu dihasilkan dari mesofil ini dan dipantulkan kepada mata kita. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana warna hijau itu terbentuk, selanjutnya kita akan menuju ke proses sederhana fotosintesis. Mengapa saya sebutkan sebagai proses sederhana? Apakah nanti ada proses yang lebih kompleks? Nanti kita bahas bersama-sama pada slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai proses sederhana fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu dapat diilustrasikan melalui gambar ini, bahwa di sini tuh ada tanaman, kemudian ada hewan-hewan, kemudian ada cahaya matahari di sini. Nah, pada tanaman ini karbon dioksida itu akan diikat oleh tanaman. Nah, karbon dioksida ini berasal dari alam bebas. Nah, karbon dioksida ini merupakan udara yang tidak dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga karbon dioksida ini nanti akan diolah oleh tanaman menjadi oksigen. Nah, karbon dioksida ini diikat oleh tanaman, kemudian dengan bantuan adanya airnya itu berasal dari air bawah tanah, kemudian diserap oleh akar. Nah, airnya itu nanti dibawa oleh akar menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nanti airnya ini diolah bersama dengan karbon dioksida,
tentunya dengan bantuan cahaya. Nanti akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini sebagian besar akan dimanfaatkan makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan, dan sebagian kecilnya itu nanti akan disimpan lagi oleh tanaman tersebut sebagai untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan untuk oksigennya nanti akan dikembalikan ke alam sebagai udara yang kita hidup sehari-hari. Jadi untuk fotosintesis dari light dependent reaction dan light independent reaction ini cara kerjanya itu saling berhubungan. Jadi light dependent reaction ini akan berlangsung lebih awal dulu dan light independent reaction ini berlangsung setelah light dependent reaction. Mengapa demikian? Karena bahan yang dibutuhkan pada light independent reaction ini berasal dari light dependent reaction. Jadi light independent reaction ini tidak dapat berlangsung jika light dependent reaction ini belum berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fosforilasi siklik. Untuk light dependent reaction itu berlangsung di bagian kloroplas, terutama di tempatnya itu di tilakoid. Jadi fosforilasi merupakan reaksi penambahan gugus fosfat kepada senyawa organik untuk membentuk senyawa fosfat organik. Jadi gugus fosfat ini nanti akan ditambahkan ke senyawa organik sehingga akan membentuk senyawa fosfat organik. Untuk fosforilasi siklik ini tahapannya itu dimulai dari tahapan awal, kemudian kembali ke hasilnya itu nanti akan kembali ke tahap awal lagi, dan tahap awal itu nanti akan menuju ke tahapan awal lagi sehingga reaksinya itu berputar seperti itu saja. Dan bagaimana prosesnya dan apa saja yang dibutuhkan dari fosforilasi siklik dan hasilnya itu nanti apa? Mari kita belajar bersama. Untuk fosforilasi siklik, tahapan yang pertama yaitu energi cahaya berupa foton ini nanti masuk ke dalam kloroplas, terutama pada membran tilakoid pada fotosistem 1 atau P700. Nah, foton yang masuk ini menyebabkan elektron itu nanti akan tereksitasi atau adanya tingkat kenaikan energi yang mengakibatkan elektron itu menjadi lepas, yaitu melepaskan 2 elektron. Lalu kemudian elektron yang dimuat oleh pastoquinon oleh sitokrom Bf6 yang kemudian oleh plastosianin itu nanti elektronnya itu akan dibawa kembali ke fotosistem 1. Saat pembawaan elektron ini terjadilah adanya rantai transport elektron. Saat terjadi rantai transport elektron ini ternyata menghasilkan kekuatan motif proton dengan hasilnya berupa ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini nanti akan membuat suatu gradien konsentrasi pada membran sehingga akan menjadi energi bagi ATP, di mana ATP ini nanti akan digunakan pada reaksi gelap. Untuk fosforilasi siklik ini yaitu tidak menggunakan air atau H2O dan tidak menghasilkan gas buangan berupa oksigen, sehingga yang dihasilkan hanya ATP saja. Yang selanjutnya yaitu ada fosforilasi non-siklik. Jadi pada fosforilasi siklik tadi hanya menggunakan fotosistem 1, sedangkan untuk fosforilasi non-siklik ini menggunakan 2 fotosistem, yaitu ada fotosistem 2 dan ada fotosistem 1. Dan di sini juga langkahnya lebih kompleks dibandingkan pada fosforilasi yang siklik. Jadi kalau yang non-siklik, tahapannya yang pertama yaitu energi cahaya berupa foton ini menuju ke permukaan daun. Dan di permukaan daun nanti, fotonnya itu masuk ke dalam fotosistem 2 atau P680 ini. Yang selanjutnya si cahaya ini akan memasukkan satu molekul P680. Yang selanjutnya mencapai pusat reaksi fotosistem 2. Kemudian elektron yang menjadi bagian dari molekul P680 ini akan tereksitasi sama dengan fosforilasi
siklik tadi, jika elektron mendapatkan cahaya, maka elektron itu akan tereksitasi atau terdapat kenaikan tingkat energi, sehingga menyebabkan si elektron ini nanti akan lepas dari pusat reaksi. Kemudian elektron ini nanti akan dibawa oleh rantai protein kompleks, yaitu elektron transport chain, yang dibawa oleh karir plastoquinon. Plastoquinon ini nanti akan membawa elektron-elektron dari pusat reaksi fotosistem 2 ke kompleks sitokrom atau sitokrom kompleks ini, di mana di sitokrom kompleks ini nanti akan terjadi pemecahan air atau H2O. Dengan adanya tentunya dengan bantuan energi cahaya ini. Lalu dengan menggunakan bantuan energi cahaya matahari ini akan terjadinya fotolisis. Dengan kehilangan elektron dari fotosistem 2 ini, tadi kan elektronnya tereksitasi, maka di fotosistem 2 ini kehilangan elektron. Maka di sini nanti adanya pemecahan air atau fotolisis, di mana pemecahan air fotolisis ini nanti dipecah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Nah, untuk elektronnya ini nanti akan kembali lagi ke P680 untuk mengganti elektron yang hilang tadi. Sedangkan untuk oksigennya ini merupakan gas buangan atau hasil sampingan dari fosforilasi non-siklik. Jadi oksigen ini nanti akan dilepas menuju ke udara bebas. Sedangkan untuk ion hidrogennya ini, ion hidrogennya tersebut akan berada di stroma yang akan diantar kemudian dilepas ke lumen tilakoid. Hal inilah yang menyebabkan adanya konsentrasi ion hidrogen di daerah lumen tilakoid. Karena adanya konsentrasi ion hidrogen atau gradien proton yang terjadi di lumen tilakoid merupakan ion-ion hidrogen yang akan dibawa ke ATP sintase dan menyediakan energi yang berguna untuk penggabungan ADP dan PI untuk membentuk ATP sitokrom, yang kemudian membawa elektron ke plastosianin dan selanjutnya akan dibawa ke fotosistem 1. Kemudian elektron itu nanti akan sampai dari sitokrom kompleks ini kan dibawa ke plastosianin. Nah, elektron yang dibawa oleh plastosianin ini nanti akan dibawa ke fotosistem 1. Di fotosistem 1 nanti elektron itu akan bertemu lagi dengan cahaya. Nah, cahaya ini otomatis akan mendorong lagi elektron sehingga elektron itu akan tereksitasi lagi. Nah, elektron ini akan dibawa oleh karir yaitu elektron transport chain yaitu ferric-disin. Nah, ferric-disin ini nanti akan membawa elektron ke ferric-disin NADP reduktase. Di NADP reduktase, elektron telah ditunggu oleh NADP dan hidrogen yang akan menjadi NADPH. Nah, NADPH ini akan digunakan sebagai sumber pada reaksi gelap. Jadi pada fosforilasi siklik tadi ada dihasilkan ATP dan fosforilasi non-siklik ini dihasilkan NADPH yang digunakan pada reaksi gelap. Dan di fosforilasi non-siklik ini juga terdapat hasil sampingan berupa oksigen. Baik, untuk selanjutnya, light independent reaction atau reaksi tanpa adanya cahaya atau reaksi gelap. Jadi reaksi gelap merupakan reaksi yang berlangsung setelah reaksi terang. Reaksi gelap ini tentunya tidak membutuhkan cahaya, yang berlangsung di dalam stroma atau yang kita sebut sebagai siklus Calvin-Benson. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama di sini itu lebih menekankan pada penggunaan karbon dioksida. Jadi di sini adalah pengikatan karbon dioksida. Jadi pengikatan karbon dioksida ini dilakukan oleh ribosa fosfat bifosfat atau RUBP yang terdiri atas 5 karbon, dan 5 karbon ini nanti akan menjadi 6 karbon yang labil. Nah, karena 6 karbonnya ini labil akan dipecah menjadi
2 fosfoglycerat atau PGA yang terdiri masing-masing dari 3 fosfoglycerat. Nah, dari 3 fosfoglycerat ini nanti akan mendapatkan gugus fosfat dari ATP yang dihasilkan dari fosforilasi siklik tadi, dan akan mendapatkan hidrogen serta elektron dari NADPH yang didapatkan dari fosforilasi non-siklik tadi, sehingga akan menghasilkan PGAL atau fosfoglyceraldehyde. Nah, tiap molekul karbon dioksida tadi yang diikat dihasilkan 12 PGAL. Dari 12 PGAL ini nanti akan dipecah menjadi 2, yaitu 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP lagi. Dan seterusnya RUBP ini nanti akan mengikat karbon dioksida baru, sedangkan sisanya 2 molekul PGAL ini nanti akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Molekul ini merupakan prekursor atau bahan baku untuk produk akhir menjadi molekul sukrosa yang merupakan karbohidrat untuk diangkut ke tempat penimbunan tepung pati yang merupakan karbohidrat yang tersimpan sebagai cadangan makanan. Nah, untuk like independent reaction ini dibagi menjadi ketiga tahapan, yaitu ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar ini bahwa yang pertama yaitu tadi ada tahapan fiksasi. Nah, bagaimana tahapan fiksasi itu? Jadi, tahapan fiksasi itu merupakan pengikatan karbon dioksida oleh RUBP. Dan yang terdiri dari 5 karbon dan kemudian menjadi 6 karbon yang labil. Nah, 6 karbon yang labil ini nanti akan dipecah menjadi 2, yaitu 2 fosfoglycerat yang masing-masing terdiri dari 3 PGA. Nah, dari 3 PGA ini nanti akan masing-masing akan mendapatkan gugus fosfat dari ATP dan hidrogen serta elektron dari NADPH ini, dan nantinya akan menjadi G3P yang disebut sebagai reduksi. Jadi pada tahapan reduksi, 2 senyawa gliserdehyde 3 fosfat atau G3P ini akan bereaksi dengan ATP sehingga membentuk asam fosfogliserdehyde yang masih berikatan dengan hidrogen yang berasal dari NADPH ini. Nah, siklus ini nanti berlangsung selama 3 kali, barulah akan terbentuk hasil akhir yaitu 6 senyawa gliserdehyde dan 3 fosfat G3P. Nah, dari bahan ini nanti akan digunakan pada tahapan regenerasi. Jadi, tahapan regenerasi ini nanti yaitu pembentukan kembali senyawa ribosa bifosfat atau RUBP yang digunakan untuk mengikat CO2. Pembentukan kembali senyawa ribosa bifosfat atau RUBP ini terpecah menjadi 2 senyawa G3P yang bereaksi dengan ATP membentuk asam fosfogliserdehyde dan NADPH2. Nah, untuk siklus reaksinya sama, juga berlangsung selama 3 kali dan kembali regenerasi lagi. Jadi untuk membentuk satu molekul glukosa ini membutuhkan sebanyak 6 kali siklus dengan menangkap sebanyak 6 karbon dioksida. Sehingga barulah nanti akan terbentuk hasil akhir berupa glukosa. Jadi untuk pada reaksi dependent reaction like dependent reaction itu menghasilkan gas buangan berupa oksigen, sedangkan pada like independent reaction itu akan menghasilkan berupa glukosa atau karbohidrat. Jadi untuk proses fotosintesis memang tahapannya itu memang panjang, kompleks, tapi dapat disederhanakan dengan rumus tadi, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O, kemudian dengan bantuan cahaya yang menghasilkan C2H12O6 dan plus O2 untuk memudahkan kita dalam mengingat. Jadi untuk proses konversi energi yang panjang pada fotosintesis yaitu yang seperti ini tadi, ada like dependent reaction dan like independent reaction. Cukup sekian mungkin pemaparan mengenai konversi energi, yaitu contoh pada fotosintesis. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Bahwa kita tahu untuk menjalani kehidupan kita perlu asupan makanan. Nah, sumber bahan makanan terutama kita dapat dari karbohidrat, lipid, protein. Dimana kita tahu bahwa karbohidrat adalah sumber energi yang utama untuk tubuh kita yang mencakup 40-60%. Dan kita ketahui juga bahwa karbohidrat sumber bahan makanan utama yang akan mengalami proses metabolisme pencernaan secara enzimatis. Unsur makromolekul akan diabsorpsi secara metabolisme, yang dimana menghasilkan berupa glukosa. Nah, glukosa di sini akan diserap di dalam darah kita, yang akan mengalami beberapa tahapan metabolisme, yang dimana hasil akhirnya yaitu berupa energi. Kita lihat dulu sekilas mengapa sih metabolisme itu penting untuk kita pelajari. Nah, di samping sebagai sumber utama untuk proses metabolisme tubuh kita, ternyata ia juga sumber glikogen di dalam tubuh kita. Nah, glikogen itu adalah sumber untuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga sebagai sumber glukosa di dalam darah kita. Nah, dan ternyata juga sebagai sumber dari bagian-bagian kerangka karbon untuk sintesis protein. Dan yang terakhir yaitu sumber monokasarida dalam struktur polakasarida dan asam nukleat di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita lihat sedikit klasifikasi karbohidrat, yaitu terdiri dari gula dan non-gula. Akan tetapi di sini kita lebih fokus pada gula. Nah, gula di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ada monokasarida, disakarida, dan trisakarida. Nah, pencernaan di dalam tubuh kita melalui proses mulut, lalu ke lambung, lalu ke usus. Nah, karbohidrat ini akan dihidrolisis. Nah, hasil akhirnya yaitu berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, selanjutnya senyawa ini akan diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Ini adalah sekilas tentang metabolisme karbohidrat yang mengalami proses glikolisis. Kita lihat bahwa metabolisme karbohidrat mengalami beberapa proses di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu glikolisis, kedua adalah glikogenolisis, yang ketiga adalah heksomonoposate atau HMP, yang terakhir adalah gluconeogenesis. Ini adalah proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita. Nah, jadi ketika glukosa tadi setelah diserap di dinding usus dibawa ke dalam darah dan masuk ke dalam hati, dia akan mengalami proses metabolisme yang dimana hasil akhirnya yaitu berupa pirufat. Nah, ketika glukosa meningkat akan memacu proses jalur metabolisme itu sendiri. Nah, jalur apa yang sering terpacu ketika glukosa meningkat? Ternyata jalur yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis di sini ketika glikolisis meningkat maka akan menghasilkan energi yang lebih cepat. Nah, ketika energi ini sudah terpenuhi dalam tubuh kita, maka akan tersimpan melalui proses glikogenesis. Seperti itu. Nah, proses selanjutnya berupa hekso atau HMP, oksidasi, pirufat. Nah, di mana proses-proses ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, asam sitrat di sini menghasilkan jumlah energi yang lebih besar. Nah, ketika energi sudah terpenuhi dalam tubuh kita dan disimpan melalui glikogenesis, nah ternyata
Sisanya juga disimpan sebagai lemak di dalam tubuh kita. Kita juga sering sekali mengalami kelaparan ataupun kita juga sering puasa. Nah, ketika kita kelaparan ataupun puasa, ternyata kadar glukosa darah menurun dan akan memacu jalur metabolisme. Ternyata jalur yang akan terpacu yaitu glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen yang tersimpan menjadi glukosa untuk mempertahankan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Dan yang selanjutnya yaitu jalur gluconeogenesis, yang dimana senyawa non-karbohidrat, protein, dan lipid dirubah menjadi glukosa untuk mengembalikan kadar glukosa di dalam darah dalam tubuh kita. Nah, di sini kita akan coba bahas jalur metabolisme yang pertama, yaitu jalur glikolisis, yang dimana sering disebut dengan Embden-Meyerhof pathway. Nah, glikolisis di sini sering terjadi di sitosol atau sitoplasma. Glikolisis di sini melalui dua tahapan, yaitu aerob dan anaerob. Yang dimana anaerob di sini terjadi ketika ketiadaan O2 akan menghasilkan asam laktat, sedangkan aerob adalah cukupnya oksigen akan menghasilkan asam pirufat. Nah, ini adalah tahapan tahapan aerob. Nah, di mana asam pirufat masuk ke dalam mitokondria, lalu menjadi asetil-CoA, lalu masuk ke silkoskop dan menghasilkan suatu energi, seperti itu. Nah, ini adalah sekilas tentang jalur glikolisis. Pada reaksi karbohidrat yang pertama, senyawa glukosa akan diubah menjadi 2 molekul pirufat. Glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim heksokinase dan glukokinase. Pada proses ini memerlukan ATP sebagai sumber energi. Sedangkan proses yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomimase. Pada proses ini berlangsung secara irreversibel membentuk fruktosa 6-fosfat. Dan tahapan yang ketiga yaitu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Pada proses ini juga memerlukan ATP. Dan tahapan yang keempat yaitu termasuk reaksi reversibel juga. Nah, fruktosa 1,6-bifosfat berubah menjadi gliserol 3-fosfat dibantu oleh enzim aldolase, sehingga pada proses ini terbentuk gliserol 3-fosfat dan dihidroksiktane fosfat. Sekarang adalah masuk ke tahap kelima, yang dimana perubahan senyawa tersebut di atas menjadi senyawa 1,3-bifosfat gliserat oleh enzim gliserat 3-dehidrogenase. Pada proses ini juga berlangsung secara reversibel. Ini tahapan ketujuh, 1,3-bifosfat diubah menjadi 3-fosfogliserol dibantu oleh enzim fosfogliserol kinase. Sedangkan tahapan yang ke-8 yaitu proses perubahan dari 3-fosfat gliserol dirubah menjadi 2-fosfat gliserol dibantu oleh enzim fosfat gliserol mutase. Dan yang tahapan yang ke-9 yaitu perubahan dari 2-fosfat gliserol menjadi fosfat neopirufat dibantu oleh enzim
enolase, dan tahapan yang terakhir yaitu dari fosfat enol pirufat dirubah menjadi pirufat. Di sini membentuk ATP yang dimana dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, reaksi glikolisis pada umumnya berjalan searah. Nah, kecuali 3 reaksi yang dimana yang berjalan secara irreversibel. Tahapan yang berjalan secara irreversibel di sini adalah glukosa. Yang pertama, glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Yang kedua adalah fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Yang ketiga adalah fluvionol pirufat menjadi enol pirufat. Nah, tahapan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu glikogenesis, yang dimana ini adalah proses glikogen terbentuk dari glukosa. Nah, glikogenesis ini terjadi di dalam hati dan otot. Nah, yang dimana terbagi menjadi 3 tahapan reaksi, yaitu pertama glukosa plus ATP menjadi glukosa 6-fosfat plus ADP. Di sini dibantu oleh enzim glukonase dan heksokinase. Tahapan kedua adalah reaksi glukosa 6-fosfat berubah menjadi glukosa 1-fosfat, yang dimana di sini dibantu oleh enzim fosfoglukomotase. Reaksi yang ketiga yaitu glukosa 1-fosfat plus UTP menjadi UDPG plus pirufat dibantu oleh enzim UDGP pirufat forilase. Nah, reaksi terakhir yaitu kondensasi antara UDP glukosa dengan glukosa nomor 1 dalam rantai glukosa primer menjadi rantai glikogen baru dengan tambahan 1 unit glukosa. Nah, tahapan selanjutnya yaitu glikogenolisis, yang dimana proses pemecahan glikogen yang telah disimpan menjadi energi. Nah, glikogenolisis di sini terjadi dalam otot dan hati. Nah, dalam otot tujuannya untuk energi bagi otot itu sendiri. Nah, hasil yang didapat yaitu berupa pirufat atau laktat, yang dimana terjadi sebab glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikolisis di otot. Sedangkan pada hati tujuannya di sini untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfat. Enzim glukosa 6-fosfat di sini terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus. Glukosa 6-fosfat ini tidak terdapat di otot maupun di otot. Nah, enzim glikogen fosforilase yaitu ketika memutuskan ikatan dari glikogen. Tahapan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu gluconeogenesis, di mana proses ini adalah pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Nah, ini sering terjadi pada mamalia, terutama terjadi di hati dan ginjal. Substrat pada glucogenesis di sini yaitu berupa asam laktat yang ada pada otot dan eritrosit, dan yang kedua adalah gliserol, itu terdapat di jaringan lemak, dan asam propionat terdapat pada ruminasia dan asam aminoglikogenik. Nah, kita tahu bahwa glikogenesis ini penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet pada makanan sehari-hari kita. Jaringan
perlu pasokan glukosa secara kontinu sebagai sumber energi terutama pada sistem saraf dan eritrosit. Nah, enzim yang membantu pada proses ini yaitu pirufat karboksilase, fosfoneopirufat, fruktosa 1,6 bifosfat, dan glukosa 6 fosfat. Selanjutnya menjelaskan tentang glukosa darah. Nah, kita tahu bahwa glukosa dapat dipakai di semua jaringan tubuh kita, yang dimana disimpan di hati dan otot yaitu berupa glikogen, sedangkan disimpan di jaringan lemak yaitu berupa triacylglycer atau TG. Nah, sumber glukosa darah kita tahu bahwa berupa karbohidrat, glikogenolisis hepar, dan yang terakhir adalah glukogenolisis. Nah, hormon yang mengatur glukosa darah kita yaitu insulin, dan yang kedua adalah hormon kelenjar hipofia anterior dan kelenjar medula adrenal. Nah, ini adalah tahapan-tahapan perubahan bahan antar makanan. Nah, yang pertama contohnya pada makanan yang banyak karbohidratnya. Nah, karbohidrat di sini dibentuk menjadi lemak. Nah, tahapannya berupa glukosa menjadi asetil-CoA, lalu menjadi asam lemak dan menjadi triacylglycer atau TG. Dan yang kedua adalah makanan yang banyak proteinnya. Nah, kelebihan protein dapat dibentuk menjadi lemak juga, yaitu tahapannya asam amino melalui tahapan siklus Krebs, lalu menjadi asetil-CoA, menjadi asam lemak, dan menjadi TG juga, triacylglycer. Nah, terakhir adalah makanan yang banyak lipidnya. Nah, lipid di sini tidak dapat diubah menjadi protein ataupun karbohidrat. Nah, prosesnya yaitu menjadi cadangan energi, oksidasi beta asam lemak, lalu menjadi proses asetil-CoA, lalu TCA-cycles, lalu berubah menjadi energi itu sendiri. Kita sudah memahami secara mendalam apa itu metabolisme, bagaimana mekanisme transformasi energi dalam proses metabolisme, lalu bagaimana proses fotosintesis, bagaimana metabolisme karbohidrat hingga diperoleh ATP. Kita memasuki ke pokok bahasan terakhir, yakni kenali diet tubuhmu. Di pokok bahasan ini akan kita pelajari bersama bagaimana pengaturan input energi dengan energi yang harus kita keluarkan agar nantinya bisa diraih kesetimbangan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berapa jumlah energi yang dibutuhkan tubuh indahmu? Ini dapat dijawab dengan satu besaran, yakni laju metabolisme. Jadi jumlah energi ini bisa kita hubungkan dengan laju metabolisme yang menyatakan jumlah energi yang dikonsumsi untuk melakukan aktivitas tertentu setiap satu satuan waktu tergantung pada luasan permukaan tubuh individu. Karena setiap individu memiliki luas permukaan tubuh yang berbeda-beda, maka laju metabolismenya pun berbeda-beda. Dan jumlah energi yang dibutuhkan pun tentu akan berbeda-beda. Satuan dari laju metabolisme adalah kalori per meter persegi per jam. Nah, tabel berikut menunjukkan laju metabolisme dari berbagai aktivitas per jamnya, per meter persegi luas permukaan tubuh. Untuk sleeping, tidur, dibutuhkan 35 kalori. Untuk lying awake atau dalam istilah kekinian kita sebut dengan rebahan. Rebahan itu ternyata butuh lebih banyak energi, yaitu 40 kalori. Sitting upright, duduk tegak, standing, walking, sampai shivering, gemetar. Gemetar pun membutuhkan energi, bahkan jumlahnya lebih banyak di sini ya, 250 kalori per meter persegi per jam.
Karena ada prediktor berupa luas permukaan, bagaimana cara mengukur luas permukaan secara empiris? Berikut ada persamaannya. Luas permukaan dalam meter persegi sama dengan 0,202 dikali massa dalam kilogram pangkat 0,425 dikali tinggi dalam meter pangkat 0,725. Sekali lagi ini merupakan perhitungan empiris dari luas permukaan tubuh individu. Baik, tadi adalah kebutuhan energi untuk setiap individu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencukupi kebutuhan energi tersebut? Dengan makan. Setiap makanan itu mengandung zat-zat gizi tersendiri, yang mana zat-zat gizi tersendiri tersebut dikatabolisme, dicerna, sehingga menghasilkan energi-energi dalam jumlah tertentu, dalam jumlah yang spesifik. Di sini ada hubungan energi standar pada beberapa makanan dan bahan bakar. Jadi, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah makanan. Baris ketiga dari bawah ini adalah bahan bakar. Tujuan dari penulis di sini adalah ingin mengkomparasikan berapa sih energi yang dibebaskan makanan jika dibandingkan dengan energi yang dibebaskan dari bahan bakar. Yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kita cermati hanya di kolom paling kanan, yaitu energi yang dibebaskan per gramnya dalam satuan kilokalori per gram. Untuk glukosa, itu membebaskan 3,8 kilokalori per gram. Karbohidrat membebaskan 4,1, protein 4,1, lemak paling banyak 9,3. Nah, jika dibandingkan dengan bensin ini membebaskan 11,4 kilokalori per gram energi. Sementara itu batu bara 8,0 dan kayu pinus itu 4,5. Kita sudah tahu berapa kebutuhan energi tubuh kita. Kita sudah tahu berapa nilai dari energi yang terkandung dalam makanan yang akan kita inputkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka sudah saatnya untuk tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga menerapkan. Inilah yang kita sebut dengan konsep literasi sains. Bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan yang tepat terkait problem saintifik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini berarti problemnya adalah bagaimana mengatur diet, mengatur pola makan agar tetap sehat, seperti itu. Berikut adalah daftar rujukan yang digunakan kelompok 3 untuk menganalisis dan mengkaji transformasi dan konversi energi dalam sistem kehidupan. Kurang lebihnya kami kelompok 3 yang terdiri dari Hana, Ayu, dan Dita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, baik dapat menambah wawasan dan dapat menambah kemampuan audiens dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pola makan dan nutrisi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.